Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemanakah roh dan bagaimanakah kondisinya setelah orang-orang meninggal dunia sebelum dikuburkan? Ketika seseorang meninggal dunia dan akan dikuburkan pada hari setelahnya, apakah jiwanya tergantung saat belum dikuburkan? Apa yang terjadi padanya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bara' bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abdal mu'mina idza kana fil qita'i minad dunya wa iqbali minal akhirati nazala ilaihi malaikatu minas sama'i bidul wujuh kana wujuhuhum syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yahrisu minhu maddal basari summa yaji'u malakal mauti alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan qala fatakhruju tasilu kama tasilul qadratu min fis saqa'i fayakhudhuha fa idza akhdaha lam yad'uha fi yadihi tarqata 'ainin hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dhalikal kafni wa fi dhalikal hanuti wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wajdasi ala wajhil ardi qal fayas'aduna biha fala yamarruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhu at-tayyibu fayaquluna fulanun ibnu fulan bi ahsani asma'i allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayaftahu lahum faishaya'uhu min kulli sama'i muqarrabuha ila sama'i allati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah fayaqulu Allahu azza wa jalla uktubu kitaba 'indi 'abdi fi 'illiyin wa a'iduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra qal fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakani fayujlisani. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika terputus dari dunia dan melalui kehidupan akhirat, para malaikat pun turun kepadanya dari langit. Wajahnya putih, wajah mereka seperti matahari. Bersamanya kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Sampai mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian didatangkan malaikat maut alaihissalam. Lalu dia duduk di kepalanya seraya mengatakan, "Wahai dia jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah." Maka ruh pun keluar lepas seperti tetesan air yang mengalir dari tempat minuman. Maka di bawahnya ruh itu dengan sepenuh perhatian tidak lengah sedikit pun. Lalu dibawa dan diletakkan di kafan itu dengan minyak wangi itu juga, sehingga keluar darinya bau yang sangat wangi yang tidak didapatkan di atas bumi ini. Berkata kemudian dia dibawa naik olehnya, tidaklah melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka mengatakan, "Apa gerangan roh yang baik ini?" Mereka pun menjawab, "Ini fulan bin fulan."
dengan menyebutkan nama terbaiknya yang mereka namakan di dunia, hingga selesai dari langit dunia. Lalu mereka meminta izin untuk dibukakan baginya, dan dibukakan untuk mereka dan setiap makhluk di langit itu. Mereka menghantarkan sampai ke langit setelahnya, sampai selesai di langit ketujuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla berfirman, tulislah kitab hambaku ini di Ilyin dan kembalikan dia ke bumi, karena saya ciptakan darinya dan ia dikembalikan dan nanti akan dikeluarkan lagi. Maka rohnya dikembalikan ke jasadnya sampai datang dua malaikat dan mendudukinya. Kemudian disebutkan hadis tentang pertanyaan kubur. Kemudian disebutkan mencabut roh orang kafir dan mengatakan, lalu mereka membawanya. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka mengatakan, roh busuk apa ini? Mereka pun mengatakan, fulan bin fulan, dengan nama terjelek yang mereka namakan di dunia, sampai ke langit dunia dan meminta dibukakan, namun tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat 40. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman, tulislah kitabnya di sijin, di bumi yang di bawah. Kemudian dilemparkan rohnya begitu saja dan dibacakan ayat, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rayh fi makanin sahiq. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung-burung atau diterbangkan angin di tempat yang sangat jauh. Surat Al-Hajj ayat 31. Dan rohnya dikembalikan ke jasadnya, dan dua malaikat pun datang dan didudukkannya. Kemudian disebutkannya pertanyaan-pertanyaan kubur. Dinyatakan di kitab Sahih Al-Bani dalam Sahih Al-Jami', Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala mengatakan, dalam hadis ini disimpulkan bahwa roh tetap setelah berpisah dari badan. Berbeda dengan kesesatan orang mutakallimin yang mengatakan bahwa dia naik dan turun. Juga berbeda dengan kesesatan orang ahli filsafat yang mengatakan bahwa dia dikembalikan ke badan. Hadis ini juga mengandung pemahaman bahwa mayit ditanya, maka dia akan diberi nikmat atau diazab. Itu adalah disebut di kitab Majmu' Fatawa. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu tahduruhul malaika fa idza kana ar-rajulu salihan qala khruji ayyatuhan nafs thayyibah kanat fil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa bashiri bi ruhi wa raihan rabbi ghairi ghadban fala yazalu yaqalu laha dzalika hatta takhruj summa yu'raju biha ila as-sama fayuftahu laha fayuqal man hadha fayaquluna fulan fayaqal marhaban bin nafsi at-tayyibah kanat fil jasad at-tayyib udkhuli hamida wa abshiri bi rawhi wa raihan wa rabbi ghairi ghadban fala yazalu yuqal laha dzalika hatta yuntaha biha dzalik hatta yuntaha biha ila samai allati fiha Allah azza wa jalla wa idza kana ar-rajulu qala
ukhruji ayyuhatan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith ukhruji dhamimah wa bashiri bihamim wa ghusaq wa kharamin shaqlihi azwajin wa la yazalu yuqal laha dhalik hatta takhruja thumma yuraju biha ila as-sama wa la yuftahu laha wa yuqal man hadha wa yuqalu falan fa yuqal la marhaban bin nafsil khabithah kanat fil jasad al khabith irji'i dhamimah fa innaha la tuftahu laka abwabus sama fa yursalu biha minas sama summa tasiru ilal qabr. Mayit didatangi oleh malaikat karena dia orang baik. Para malaikat pun berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik, dahulu berada di jasad yang baik. Keluarlah dengan mulia dan diberi kabar gembira dengan roh dan raihan, dan Tuhan tidak marah. Hal itu terus dikatakan seperti itu sampai rohnya keluar. Kemudian roh itu dinaikkan ke langit, lalu dibukakan baginya. Maka dikatakan, siapa ini? Mereka pun mengatakan fulan bin fulan. Lalu dikatakan, selamat datang jiwa yang baik, dahulu engkau berada di dalam jasad yang baik. Keluarlah dengan mulia dan beri kabar gembira kepada roh dan raihan, dan bahwa Tuhan tidaklah marah. Senantiasa dikatakan seperti itu sampai di langit tempat Allah Azza wa Jalla berada. Kalau orangnya buruk, maka mereka berkata, keluarlah wahai jiwa yang buruk, dahulu engkau berada di tubuh yang buruk. Keluarlah dalam kondisi hina, berkabar gembira dengan hamim dan gosoklah dan yang lainnya yang berbentuk berpasang-pasangan. Senantiasa dikatakan seperti itu sampai rohnya keluar, kemudian dinaikkan ke langit. Tidak dibukakannya langit tersebut baginya. Lalu dikatakan, siapa ini? Lalu dikatakannya, dijawabnya fulan bin fulan. Lalu dikatakan, tidak ada selamat datang dengan jiwa yang buruk. Dahulu di tubuh yang jelek, keluarlah dalam kondisi yang hina. Sesungguhnya dia tidak dibukakan pintu langit, maka dilemparkannya dari langit kemudian sampai ke kuburan. Disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Pada dua hadis ini ada penjelasan kondisi roh setelah mati dan sebelum dikubur, yaitu jika roh seorang hamba mukmin maka para malaikat memberikan kabar gembira sebelum dicabut dengan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diolesi minyak wangi, kemudian diangkat dalam kondisi yang sangat bahagia untuk menghadap kepada Tuhannya Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, catatlah kitab hamba-hambaku di Iliyin dan kembalikan dia ke bumi. Kemudian roh dikembalikan ke jasad asalnya. Kemudian pemiliknya pun ditanya di kuburan. Maka Allah kuatkan dengan jawaban yang pasti dan dihamparkan di dalam kuburannya sejauh pandangan mata. Kalau orang-orang kafir, maka para malaikat memberi kabar gembira dengan neraka dan kemurkaan Allah. Kemudian dinaikkannya dalam kondisi busuk, hina dan ketakutan. Pintu-pintu langit tidak dibukakan, kemudian dilemparkan dia ke bumi dan dikembalikan lagi mereka ke jasadnya. Pemiliknya akan mendapatkan fitnah di dalam kuburnya dan disempitkan serta didatangkan panas dan hembusan api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Masa antara dicabutnya roh dan dikuburkan serta pertanyaan-pertanyaan di kubur bagi orang beriman adalah rihlah pertama kali menuju kebahagiaan selamanya. Karena dia diberi kabar gembira dengan surga dan kenikmatan yang kekal di dalamnya. Ditulis pada kitab di Iliyin. Di sana roh bergembira dan berbahagia, serta tidak ada yang namanya lagi sengsara selama-lamanya.
Sementara bagi orang kafir itu adalah awal dari rihlah siksaan selamanya, karena Allah sangat murka kepadanya dan tidak diizinkan untuk membuka pintu-pintu langit. Tidak juga dibukakan pintu rahmat baginya. Ditulis di dalam kitab Sijil, di sana rohnya akan sengsara, tidak bahagia selamanya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan seluruh hadis sahih dan mutawatir menunjukkan bahwa roh kembali ke badan. Permasalahannya adalah jika dikatakan badan tanpa roh. Ini pendapat yang dikatakan sebagian orang, tetapi diingkari oleh jumhur ulama. Begitu juga permasalahan roh tanpa badan. Ini dikatakan oleh Ibnu Maisarah dan Ibnu Hazm. Kalau seperti itu, maka dalam kuburan tidak ada yang namanya pengkhususan atau khusus untuk roh. Di dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan, permasalahan ini termasuk masalah gaib yang seharusnya orang muslim menerimanya, tidak bertanya tentang bagaimana caranya, karena kehidupan barzah tidak seorang pun yang mengetahui cara tersebut dan bagaimana esensinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya, sesungguhnya kematian manusia maksudnya adalah keluarnya roh dari jasad. Ketika dikuburkan, apakah roh kembali ke jasadnya atau kemana ia akan pergi? Jika roh kembali ke jasad di kuburan, terus bagaimana hal itu? Maka beliau pun menjawab, terdapat riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mayat ketika meninggal maka rohnya akan dikembalikan lagi kepadanya waktu di kuburannya dan ditanya tentang Tuhan, agama, dan nabinya. Maka Allah kuatkan orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan dunia sampai di akhirat. Seraya orang mukmin mengatakan Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang kafir ataupun orang munafik ketika ditanya, dia menjawab, tertawa-tawa dia. Hahaha, katanya, saya tidak tahu. Saya mendengar orang mengatakan sesuatu dan saya ikut mengatakannya. Pengembalian ini maksudnya pengembalian roh ke badan dalam kubur, bukan seperti kejadian roh manusia ke badannya tatkala di dunia. Karena ia kehidupan barzah, kita tidak mengetahui hakikatnya. Kita juga tidak diberitahu tentang hakikatnya kehidupan ini. Semua urusan gaib yang tidak diberitahu tentangnya, maka kewajiban kita terhadapnya adalah tawakuf. Berarti tidak perlu mendalami berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dalam hati, semua itu akan diminta bertanggungjawabnya. Surat Al-Isra ayat 36. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.